Halo pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga Anda selalu sehat di masa pandemi dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa untuk tetap menggunakan masker. Hari ini program Berita Newspoint hadir menjumpai Anda bersama saya Khairunisa. Selama 30 menit depan, Newspoint akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel Newspoint. Di era 4.0, para UMKM dituntut untuk menguasai digital marketing dan keuangan digital. Hal ini dianggap penting, salah satunya untuk mengurangi modal mendirikan toko. Dengan tren yang sedang berlangsung saat ini, UMKM dapat memanfaatkan social media dan e-commerce untuk memasarkan produk, barang, ataupun jasanya. Jadi hari ini kita belajar terkait dengan digital marketing dan keuangan digital ya. Bagaimana UKM ini bisa memaksimalkan kanal pemasaran digital, di mana sekarang sudah banyak dari pemain-pemain bisnis itu yang melakukan pemasaran secara digital. Jadi kami ingin membawakan bahwa teman-teman UKM ini juga bisa melakukan pemasaran secara digital. Saya harap jangan sampai ketinggalan ya, karena ini eranya digital ya, sehingga teman-teman UKM ini paling enggak mengenal lah bagaimana medan bisnis, percaturan bisnis yang sedang tren sekarang, sehingga tidak ketinggalan untuk ikut memasarkan produk dan jasanya melalui kanal digital. Fakultas Ilmu Budaya UB saat ini sedang menjalani kegiatan visitasi akreditasi internasional untuk klaster seni rupa murni dan antropologi. Meski tergolong program studi baru, namun FIB berupaya untuk dapat menyetarakan seni rupa murni dan antropologi dengan program studi FIB yang mayoritas adalah bahasa. Fakultas Ilmu Budaya melakukan akreditasi AKAS untuk seluruh program studi. Ada 10 program studi. Kemudian oleh AKAS kami dibagi menjadi 3 klaster. Nah, yang sudah terlaksana bulan Maret yang lalu adalah visitasi klaster 1, yaitu bahasa-bahasa Asia ya, yang diklasterkan di klaster 1 oleh AKAS, yaitu bahasa Indonesia, bahasa Jepang, pendidikan dan sastra, kemudian juga ada bahasa Mandarin gitu ya. Kemudian klaster 3 ini adalah seni rupa murni dan antropologi. Nah, kedua studi program ini adalah yang terbaru di Fakultas Ilmu Budaya. Jadi walaupun program studi yang baru, kami juga berusaha meningkatkan mutunya bersamaan dengan seluruh program studi yang lain yang ada di Fakultas Ilmu Budaya. Tentunya kami ingin mendapatkan feedback ya dari level internasional begitu, dalam hal ini dari AKAS, untuk bagaimana kurikulum studi program seni rupa dan antropologi, kemudian bagaimana peningkatan kualitas pengajar begitu, faculty members, kemudian bagaimana kurikulum kami itu berterima secara internasional, karena kalau selama ini kerjasama kami memang sebagian besar adanya pada program studi bahasa. Nah, ini kan program studi seni rupa dan antropologi ini kan unik ya di Fakultas Ilmu Budaya yang mayoritas program studinya adalah bahasa. Sehingga kami perlu benchmarking di level internasional ya, supaya kami bisa mendapat masukan, bisa mengembangkan kedua program studi ini tidak hanya di level nasional tapi juga internasional.
Departemen Psikologi Universitas Brawijaya terus melakukan dukungan pemberdayaan masyarakat pada kelompok inisiasi Lampion Berdaya kepada RW 01 Kampung Lampion, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur. Dosen psikologi Sofia Nurianti mengatakan pengabdian masyarakat sudah dilaksanakan sejak tahun 2021 hingga 2022 ini dan mencanangkan beberapa program seperti tanaman buah dalam pot atau tabula pot, minyak jelantah, sosialisasi progres, dan pengolahan pupuk organik dari limbah rumah tangga. Dalam hal ini kami telah melakukan pengabdian masyarakat di Kampung Lampion. Alhamdulillah penyerahan pelakat Lampion Berdaya telah kami berikan kepada warga RW 1 Kampung Lampion. Sebenarnya kami sudah menginisiasi kerjasama dengan program sejak tahun 2020 itu dengan Kampung Warna-Warni. Kemudian dengan rekomendasi dari Bapak Kecamatan Blimbing direkomendasikan untuk menginisiasi kerjasama juga dengan Kampung Lampion. Alhamdulillah kami telah melakukan inisiasi kerjasama dengan Kampung Lampion sejak 2020 akhir dan dilanjutkan sampai sekarang. Jadi kalau di program 2021 itu program kami adalah tentang tabulam pot, tanaman buah dalam pot, dan minyak jelantah. Jadi kan ceritanya adalah keluh kesah dari beberapa warga terkait dengan COVID ya Kak ya. COVID yang sekarang pada waktu itu kan berdampak sekali pada penjualan warga. Dalam hal ini kan warga sekitaran kampung mereka kan jualan lampion yang memang pendapatannya menurun, kemudian beberapa warga yang daerah wisata penjualan untuk sentra makanan itu juga menurun Pak pada saat COVID. Nah, berangkat dari situ kami dari pihak tim psikologi melakukan inisiasi. Salah satunya adalah tanaman buah dalam pot untuk mengharapkan masyarakat bisa mandiri dalam sentra pangan. Kemudian dari minyak jelantah mengharapkan bahwa sisa-sisa minyak jelantah itu akhirnya akan dapat bermanfaat. Nah, di tahun 2022 kami melanjutkan kerjasama lagi dengan memanfaatkan sampah limbah dari sisa-sisa makanan rumah tangga yang bisa diolah menjadi pupuk organik cair. Dan alhamdulillah ini juga sudah berjalan dan ini sudah dalam masa evaluasi di mana bagaimana kita melihat hasil dari kerja Ibu Kampung Lampion ini dalam memproduksi pupuk organik cair dari sampah rumah tangga yang mereka. Faisal Muzaki, alumni FMIPA UB tahun 1987 sekaligus Presiden Director PTK Security Services memberikan wejangan kepada adik-adik tingkatnya untuk tidak terfokus kepada kompetisi akademis saja. Faisal menjelaskan penguasaan networking dan skill menjadi adaptasi yang sangat penting ketika mahasiswa menghadapi dunia kerja. Hal ini disampaikannya pada sesi talk show alumni FMIPA UB yang bertajuk A Letter to Future Self, Improve Ourselves for Prepare Future of Work Trends in 5 years. Berikan insight kepada adik-adik semua dunia yang kebetulan saat ini lagi saya dalami, lagi saya geluti dan bisa memberikan inspirasi buat adik-adik. Banyak hal yang kita bisa lakukan di luar sana. Tapi Pak Teguh silakan mungkin bisa bantu sharing. Pak Teguh ini adalah Head of Digital Security-nya PT G4S Indonesia. Dan G4S adalah global company. Dia headquarter-nya di Amerika, di California. Dengan total karyawan 800.000 seluruh dunia. Kita ada di lebih dari 80 negara. Dan kebetulan untuk Indonesia saya diberi tanggung jawab, diberikan amanah. Dan karyawan kita sekarang hampir 9.000. Mimpi saya, mimpinya teman-teman semua. Ada Pak Teguh, ada tim saya di sini. Kita inginnya tumbuh dan tumbuh terus sehingga bisa menciptakan lapangan pekerjaan baru buat teman-teman kita, orang Indonesia. Dan manajemennya kita 100% orang Indonesia, walaupun kita punya beberapa ekspat juga yang kita ada bertugas di Mika, di Freeport. Mungkin itu sedikit dari saya. Tentunya sebelum Pak Teguh mulai, saya mengucapkan terima kasih kepada MIPA, UB, kepada teman-teman adik-adik yang telah berkenan mengundang saya di sini. Tujuan utama saya adalah, saya senang seperti saya katakan hadir di sini, lebih kepada sharing kepada
para mahasiswa di MIPA Universitas Brawijaya mengenai dunia industri atau next step yang mungkin adik-adik akan jalanin next-nya. Jadi mahasiswa adalah bukan tujuan akhir, ini adalah masih proses, dan adik-adik mesti menyiapkan diri wawasannya nanti kalau mau masuk ke dunia kerja ataupun running usaha sendiri, kira-kira apa sih yang perlu disiapkan gitu. Bahwasanya nilai akademis bukan satu-satunya modal untuk berhasil di luar sana. Ini yang harus perlu disadari. Banyak skill yang harus di-develop yang lain. Banyak knowledge yang di industri membutuhkan bukan hanya IPK-nya. IPK penting, akademis penting. Tapi kalau kita narrow-minded, kita hanya jadi orang, hanya taunya IPK, kita berinteraksi sama perbedaannya, kita nggak bisa menghadapi perbedaan. Kita nggak siap untuk sharing, kita nggak siap untuk listening. Saya kira ini yang harus dilakukan sama adik-adik. Juga globalisasi sekarang ini, semua orang dituntut mayoritas, paling nggak kita mengetahui apa yang terjadi di luar sana. Bahasa-bahasa, tentunya bahasa Inggris menjadi minimum mandatori buat kita untuk bisa berinteraksi. Jadi banyak skills yang adik-adik mesti siapkan untuk bisa berpartisipasi di luar sana, baik sebagai profesional maupun sebagai running bisnis sendiri atau menjalankan bisnis sendiri. Again, it's not only about how smart you are, how high is your IPK. That's important, but that's not the only important thing. That's what you have to know. Jadi interactions, knowing each other, getting connected with other people, that's also very important. Kadang-kadang itu pekerjaan dapat gara-gara tahu si ini, ternyata relate ke sana masuk dan dijadikan. Sri Kandi Jawa Timur yang telah rebranding menjadi Miss Jawa Timur merupakan kontes kecantikan untuk para perempuan yang ingin mengeksplor diri dalam mengasah kemampuan dan potensi. Druppa Dewi Ikayani, pemenang Sri Kandi Jawa Timur 2021 menjelaskan ia mengikuti ajang ini untuk mematahkan stigma masyarakat bahwa meskipun berhijab namun juga dapat mengikuti ajang kecantikan. Menjadi seorang perempuan yang berkarya atau perempuan yang berkarir atau menjadi seorang seperti saya gini ya kasarannya ya, yang pasti harus ada niatan dulu sih, harus ada kemauan. Kalian harus berani keluar dari zona nyaman kalian. Kalau misalnya emang dari awal kalian emang model atau emang jalurnya udah ke ranahnya beauty pageant kayak gini, kembangin aja lagi, asah lagi, tambah bagus malah. Nah beda kalau saya dulu ini seorang dancer yang mencoba untuk keluar dari zona nyaman saya itu sendiri. Karena saya tipe orang yang suka mencoba hal baru gitu. Jadinya menurut saya malah bagus sih orang yang berani dari keluar zona nyamannya itu berarti kalau menurut saya orang yang emang benar-benar berani mencoba. Orang yang suka terjun ke dalam segala hal, nyoba-nyoba buat pengalaman dan syukur dia bisa mengimplementasikannya ke masyarakat dan memberi contoh yang baik buat masyarakat. Jatuhnya lebih buat kayak influencer ke masyarakat juga sih gitu. Cuma dengan title yang mereka punya. Kayak misalkan influencer kan ada selebgram, ada seleb kayak gitu-gitu. Nah bedanya kita ini seorang pageant, seorang beauty pageant, seorang duta, kayak gitu aja sih. Kalau tahapan karantinanya ini kebetulan waktu itu kita 2 hari 1 malam. Jadi untuk tahapan karantinanya itu kita mulai dari jam 7 pagi sampai jam 12 malam. Kenapa lama banget atau malam banget? Karena kita memadatkan rangkaian acara. Rangkaian acaranya tuh banyak, tapi kita waktunya cuma 1 malam aja, cuma 1 hari kayak gitu.
dari pagi itu kita mulai dari pastinya kan registrasi dan segala macam, terus ada pembekalan. Kegiatan Akademi Wirausaha Merdeka atau AWMM merupakan program baru MBKM di mana UB menjadi salah satu dari 17 universitas yang dipercaya untuk menjadi tuan rumah AWMM. Selama 3 bulan, mahasiswa akan diberi pelajaran terkait pembuatan konsep dan model usaha yang diinginkan. Kegiatan ini dapat membantu mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman terkait strategi dan pengembangan usaha. Kegiatan Akademi Wirausaha Mahasiswa Merdeka yang dilaksanakan oleh Universitas Brawijaya ini merupakan salah satu program MBKM unggulan yang telah diberikan oleh Kemendikbudristek kepada Universitas Brawijaya. Wirausaha Merdeka adalah program baru di MBKM itu, di mana kemudian terpilih 17 perguruan tinggi yang salah satunya adalah Universitas Brawijaya. Yang menarik dari program ini adalah program Wirausaha Merdeka. Kalau di Brawijaya kita sebut sebagai Akademi Wirausaha Mahasiswa Merdeka ini adalah menyiapkan mahasiswa atau peserta yang mengikuti program ini agar bisa menjalankan usaha mandiri. Nah, yang berbeda dari program ini adalah mahasiswa diajarkan tentang knowledge-nya, kemudian dibentuk mentalitasnya, dan kemudian mereka juga belajar membuat konsep dan model bisnis dari ide-ide bisnis yang mereka inginkan. Nah, program ini akan berjalan selama kurang lebih 3 bulan, akan berakhir di bulan November. Dan pada nanti November itu akan ada expo karya mahasiswa dan prototipe bisnis yang akan mereka jalankan. Dan program ini juga yang menarik adalah mahasiswa kita yang mendaftar itu dari seluruh Indonesia. Total yang kemarin mendaftar itu adalah 1.200. Kemudian yang kita seleksi review sampai dengan kita mendapatkan peserta 921. Nah, menurut asumsi dari data yang kami dapat, kemungkinan akan nembus sampai angka 1.100. Nah, ini yang kita usahakan dari Universitas Brawijaya. Kita ingin memberikan salah satu pengalaman belajar di UB, di mana selama ini di UB telah mengembangkan iklim pengembangan kewirausahaan yang sudah sangat bagus. Dan ini juga kita coba vibe ini atau semangat ini kita coba sebarkan juga ke seluruh mahasiswa yang mendaftar dalam program ini. Luar biasanya peserta yang mendaftar dari Aceh sampai dengan Sulawesi. Dan yang menarik mereka banyak yang sudah hadir mengikuti program, karena program ini kan didesain mereka bisa mengikuti secara luring, bisa juga daring, bisa juga blend, hybrid. Tetapi yang konfirmasi ke kita itu adalah 220-an itu mereka mengikuti secara luring seperti yang sudah ada di dalam ruangan ini sudah hadir kurang lebih sekitar 300 sampai 400 peserta. Lalu yang memutuskan untuk online atau full daring itu adalah sekitar 190-an. Sisanya itu memilih untuk hybrid. Dan mereka kemarin mendata itu mereka akan datang ke UB itu nanti pada pertengahan bulan Oktober atau awal November pada saat mereka mengikuti expo dan praktek pembuatan prototipe model bisnisnya. Efek pandemi tidak hanya dirasakan oleh UMKM dan perusahaan, namun juga salah satu industri pariwisata terbesar di Indonesia. Selama 2 tahun Jatim Park Group mengalami penurunan pendapatan sehingga mengakibatkan terjadinya efisiensi karyawan. Direktur Utama Jatim Park 3, Suryo Widodo menjelaskan, meski melakukan efisiensi, namun ia juga menambah pengetahuan untuk para karyawan sehingga memunculkan ide-ide kreatif agar terus berkembang. Digital marketing juga dimanfaatkan guna memperkenalkan kembali Jatim Park Group kepada masyarakat luas. Kalau semuanya ya seluruh Indonesia dengan adanya pandemi ini selain musibah, kita juga wajib bersyukur. Kenapa? Karena dengan pandemi ini kekompakan kita terjaga, saling membantunya terjaga. Meskipun dengan berbagai persoalan yang ada, ternyata kita juga mampu melewati pandemi COVID dengan baik. Di situ pas pandemi COVID semuanya online, sehingga percepatan internet, percepatan semuanya dipenuhi dari situ. Sehingga setelah pandemi ini makanya kita harus pulih lebih cepat dan bangkit nanti lebih kuat. Ini benar sekali gitu. Kenyataannya memang dengan berbagai adanya regulasi dan sebagainya persoalan kita akan melompat lebih tinggi. Gitu. Ya otomatis dari kemarin pandemi efisiensi dan sebagainya, tambahan pengetahuan untuk karyawan, pembenahan dan sebagainya akhirnya muncul semua. Ide-ide orang kalau kepepet itu kan bisa apa aja gitu lah. Itu yang menariknya COVID di situ.
Orang dulunya karyawan misalnya 10 cukup, ternyata dengan COVID kok 8 kok mampu, 7 kok mampu, sehingga ini akan lebih menarik ke depannya. Tapi kembali lagi dengan adanya digital marketing, semua itu berubah. Yang dulunya mungkin dari TV, dulunya kameranya nggak segini, gede, harus kabelnya panjang, harus nambah lampu. Sekarang dengan sesingkat ini pun bisa. Jadi berubah drastis. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UB TV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Khairunisa dan seluruh kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan. Jangan lupa untuk menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.